Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini yaitu hari Senin tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta membimbing kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pembahasan almiyah, jenis-jenis air, contoh-contohnya yang bisa digunakan untuk bersuci dan yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka pada hari ini kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya di halaman 34 di poin 14, yaitu pembahasan tentang al-aniyah. Babul aniyah. Pembahasan yang berkaitan dengan bejana. Babul aniyah atau di dalam bab ini akan dijelaskan bejana-bejana yang boleh untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, dan termasuk juga di dalamnya alat-alat dapur yang lain. Jadi pembahasannya tidak hanya khusus untuk bejana, tapi juga berlaku untuk peralatan-peralatan dapur yang lain. Akan dijelaskan bejana dan yang semisalnya yang boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga bejana atau yang semisalnya yang tidak boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan, minum, dan yang lainnya. Kita langsung membaca kitabnya di poin 14 di halaman 34. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan wa jami'ul awani mubahatun. Wa jami'ul awani mubahatun. Semua jenis bejana hukumnya boleh untuk digunakan. Semua jenis bejana hukumnya boleh untuk digunakan untuk kebutuhan, keperluan sehari-hari. Dari bahan apapun bejana itu dibuat, entah dari kayu, dari plastik, kaca, atau yang lainnya. Selama bahannya suci, maka bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selama dia suci. Dari bahan apapun. Begitu pula semua jenis piring, gelas,
dan perabot-perabot atau peralatan-peralatan dapur yang lainnya dari jenis apapun bahannya bisa digunakan. Hukumnya atau hukum asalnya boleh. Kemudian di poin yang berikutnya, di poin 15, Syekh mengatakan illa aniyataz zahabi wal fiddati. Illa aniyataz zahabi wal fiddah. Kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apabila bejananya terbuat dari emas dan perak, begitu pula piring, gelas, teko dan yang lainnya yang terbuat dari emas dan perak, maka haram hukumnya, haram hukum menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan sehari-hari, sebagai peralatan atau perabot rumah tangga. Piring yang terbuat dari emas atau perak tidak boleh digunakan untuk makan. Gelas yang terbuat dari emas atau perak tidak boleh digunakan untuk minum. Begitu pula dengan peralatan-peralatan yang lain. Apabila dia terbuat dari emas dan perak, maka haram hukumnya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Wa ma fihi syai'un minhuma, atau bejana yang ada campuran emas dan peraknya. Yang pertama tadi, bejananya, piringnya atau gelasnya, itu bahannya dominan emas, dominan perak. Itu haram. Begitu pula yang ada campuran emas dan peraknya walaupun sedikit. Misalnya terbuat dari plastik atau dari kaca atau dari besi, dominan kaca, dominan plastik, tapi ada campuran emas dan perak. Walaupun kadarnya sedikit, itu juga tidak boleh. Illa al-yasira min al-fiddati lil hajah. Kecuali apabila bejana, piring atau gelas tersebut ada campuran peraknya. Ada campuran peraknya, fiddah, kecuali bejana, piring atau gelas tersebut ada campuran peraknya. Namun dengan syarat kadarnya sedikit, illal yasir. Campuran perak tersebut kadarnya yasir, sedikit. Kemudian syarat yang kedua, lil hajah, karena dibutuhkan. Misalnya apabila ada satu gelas atau piring yang pecah, kemudian yang punya ingin menambal piring tersebut, karena mungkin piringnya itu antik atau berharga bagi dia, yang terbuat dari kaca tersebut, ingin ditambal,
dan tidak bisa ditambal kecuali dengan campuran perak misalnya, maka itu dibutuhkan. Dan hukumnya boleh. Begitu pula misalnya tatkala seseorang memiliki gelas yang apabila pegangannya rusak dan ingin ditambal kembali, namun tidak bisa ditambal kecuali harus dengan ada campuran perak. Maka itu hukumnya boleh karena dibutuhkan dan kadarnya sedikit. Adapun emas, maka tetap hukumnya haram walaupun kadarnya sedikit, walaupun dibutuhkan. Jadi kita ulangi, ada beberapa bejana atau piring atau gelas yang tidak boleh digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yaitu yang pertama, bejana, piring, perak yang terbuat dari emas dan perak. Atau emas dan peraknya itu dominan. Kadarnya lebih banyak daripada bahan yang lain. Kemudian yang kedua, bejana, piring, gelas dan yang lainnya yang terbuat dari campuran emas atau perak dengan bahan lain. Walaupun emas dan peraknya itu dengan kadar yang sedikit. Tidak dibolehkan. Dan apabila dibutuhkan untuk mencampur perak karena dibutuhkan ya, untuk menambal misalnya, dan kadarnya sedikit, maka itu dibolehkan. Ini kesimpulan dari poin yang ke-15, yaitu ucapan Syekh, illa aniyat az-zahabi wal fiddati wa ma fihi syai'un minhuma illa liyasira min al-fiddati lil hajah. Kemudian beliau mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. Yang artinya, لا تشربوا في آنية الذهب والفضة, janganlah kalian minum menggunakan bejana emas dan perak. ولا تأكلوا في صحافها, dan jangan makan menggunakan nampan yang terbuat dari keduanya, emas dan perak. Sihaf, nampan. Itu jama', mufradnya adalah sahfah. Fa innaha lahum fid dunya,
Karena hal ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirah. Dan untuk kalian nanti di akhirat, yaitu di surga. Ini di antara alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menggunakan bejana emas dan perak, piring emas dan perak, gelas emas dan perak, teko emas dan perak, dan yang lainnya sebagai peralatan rumah tangga, sebagai alat-alat dapur. Kita dilarang karena ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Dan nanti akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman di dalam surga pada hari kiamat. Di samping hal tersebut, yaitu menggunakan bejana emas dan perak yang semisalnya, itu terdapat unsur israf, lampaui batas. Dan segala hal yang melampaui batas di dalam Islam itu dilarang. Ini bab yang berkaitan dengan hukum menggunakan bejana. Singkat dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, semoga bisa dipahami. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui Japri. Semoga bermanfaat. Pekan depan insya Allah kita lanjutkan ke babu al-istinja wa adab qada'il hajah. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.